Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ke-7 teman-teman dari H-2 minggu. Sekarang sudah tidak terasa H-2 cetak kartu ujian dan pengumuman lokasi tes. Bagaimana persiapannya? Sudah mendekat hari H untuk tes. Rasa-rasanya semakin banyak ya yang tidak kita ketahui di bagian soal-soal kimia. Tapi jangan ragu teman-teman, kita harus tetap berusaha, jangan putus asa. Setidaknya kita berusaha mencoba belajar, jadi nanti pas ketemu soal-soalnya kita tidak kaget, begitu ya teman-teman. Oh ya, kita lanjut untuk video kali ini. Pembahasannya mengenai menentukan rumus molekul senyawa dan energi gizi. Ini adalah FR dari Pak Galuh yang chat pribadi saya di Telegram. Assalamualaikum Bu, sebelumnya terima kasih untuk ilmunya, semoga barokah Bu. Bu bisa request seperti nomor 23 cara cepatnya hehe. Kalau tidak salah di TOSIMPKB juga ada, mohon maaf dan mohon izin sebelumnya. Dan energi gizi Bu, saya masih belum paham. Oke, kita bahas dari FR Pak Galuh. Untuk soal nomor 1, oh ya, jangan lupa teman-teman, kalian siapkan catatan ya. Saya pribadi berulang kali mengatakan di beberapa video sebelumnya harus siapkan catatan supaya soal-soal yang kita tulis, yang kita pelajari itu tersimpan di memori jangka panjang. Jadi pada saat ujian nanti bisa recall, oh kayaknya sudah kerja soal seperti ini deh, kayaknya sudah jawab soal dengan rumus seperti ini. Jadi lebih familiar dengan contoh soal dari konsep-konsepnya. Siapkan catatan. Oke. Nomor 1, soalnya hasil analisis senyawa berupa gas menunjukkan kandungan persen masanya 33% Si silikon dan 67% fluor pada suhu 35 derajat Celcius sebanyak 0,210 liter. Senyawa tersebut memberikan tekanan 1,70 atmosfer. Jika massa 0,210 liter senyawa tersebut adalah 2,4 gram, maka rumus molekulnya adalah ASiF4, BSiF3, CSi2F8, DSi2F6, ESi3F9. Ini hot ya teman-teman, soalnya kita mau menentukan rumus molekulnya. Jadi cara penyelesaian untuk soal menghitung persentase kemudian menentukan rumus molekulnya adalah, yang pertama kita misalkan dari Si campuran silikon dan fluor itu adalah 100% ya. Jadi misalkan 100%-nya itu 100 gram. Kemudian kita hitung massa Si terlebih dahulu. Massa Si 33% dikali 100 gram. Ini kan 33%, 33/100 ya teman-teman. Dikali 100-nya bisa kita matikan atau bisa bernilai 1 sama dengan 33 gram. Kemudian massa F-nya itu 67% dikali 100 gram, 67/100 dikali 100, 100-nya hilang, habis, menghasilkan 67 gram. Jadi 33 tambah 67 berapa nih teman-teman totalnya? 3 tambah 7, 01, 100 ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan molnya. Mol dari Si rumusnya adalah gram per mr. Gramnya ada 33. ARSI ya kembali lagi, semoga di soalnya menyantumkan atom relatif dari suatu atom, AR-nya masing-masing ya, karena tidak semua atom yang dalam tabel periodik kita hafal ya. Teman-teman kimia mungkin sudah hafal kecuali saya. Contohnya Si silikon, AR-nya 28, jadi tinggal dibagi 33 bagi 28 sama dengan 1,17. Di catatan saya pada saat mengerjakan soal ini saya menggunakan
hitungan manual teman-teman ya, jadi tidak pakai kalkulator. Kalian mulai dari sekarang yang sedang menonton video ini dan akan menulis contoh soal nomor 1 ini, siapkan catatan, kemudian jika selesai nanti nonton videonya, tulis soalnya, kalian coba jawab sendiri ya, kemudian menggunakan hitungan manual, jangan pakai kalkulator. Oke, kita lanjut ke soalnya. Sudah mol SI, lanjut ke mol floor. Rumus yang sama, molnya gram per AR atau gram per MR. Karena ini floor, jadi kita pakai AR. Masanya 67, AR-nya 19. Didapat hasilnya 3,52 mol. Dari molnya kita bisa menentukan perbandingan koefisiennya. Oke, perbandingan koefisiennya. Perbandingan mol SI dan F, SI-nya 1,17 banding 3,52. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kalian bagi nilai yang paling kecil. Yang mana nih yang kecil? 1,17 atau 3,52 yang kecil nilainya? 1,17 ya. Jadi ini dibagi 1,17. 1,17 dibagi 1,17 sama dengan 1. 3,52 dibagi 1,17 sama dengan 3. Seperti itu ya, untuk membagi agar bilangannya bulat ya teman-teman. Jadi bukan 1,17 banding 3,52. Perbandingannya itu 1 banding 3. Oke, selanjutnya karena di soalnya untuk menentukan rumus molekulnya ada diketahui tekanannya, kemudian ada volumenya. Jadi kita menggunakan rumus gas ideal. PV-nRT. Oke, di rumus empiris SI-nya ada 1, oke. F-nya ada 3, jadi rumus molekulnya, rumus molekul ya. Rumus molekulnya SiF3. SF3 bagian B, tapi belum sampai situ ya teman-teman jawabannya. Yang ditanyakan adalah rumus molekulnya jika massa dari 0,210 liter senyawa tersebut adalah 2,4 gram. Oke, jadi masih ada ya lanjutannya. Kita pakai rumus gas ideal. PV sama dengan nRT. Yang dikasih keluar, yang dicari adalah N-nya, karena dari N ini nanti kita bisa tentukan rumus empirisnya untuk bagian rumus molekulnya ya. N sama dengan PV per RT. N-nya, P ini adalah tekanan ya teman-teman, tekanannya 1,7 dikali apa ini? 0,21 itu dikali volumenya ya, 0,21 kali volume per R. R ini kalian hafal ya, siapa tahu nanti di soal tidak dicantumkan. R ini adalah, mana nih R-nya? R adalah tetapan gas, 0,082 liter atmosfer mol min 1 kan min 1. Intinya adalah R tetapan gas yang nilainya 0,08 atau biasanya 0,082. Kemudian T temperatur, suhunya ada tidak? Oh ya, ada ya, dicantumkan di soal 35 derajat Celcius. Tapi jika kita menggunakan gas ideal, itu akan dikonversi menjadi Kelvin. Jadi harus ditambah 273. Hasilnya 308. Kalian coba hitung manual ya untuk soal seperti ini. Didapat hasilnya 0,357 per 25,256. Saya coba hitung dan dapat hasilnya, walaupun ya agak lambat dari kalkulator, tapi setidaknya kita coba ya, karena di soal ujian nanti tanpa kalkulator teman-teman. Oke, lanjut. Didapat hasil akhir dari N, molnya adalah 0,014. The last formula. Rumus terakhir di bagian menentukan rumus molekulnya, yaitu ini ya teman-teman, Rm. Kalau cara saya, rumus molekul sama dengan rumus empiris. Rumus molekul yang mana? Yang tadi yang didapat ya, berdasarkan soalnya MR senyawa
Oke, MR-nya ini baru mol ya teman-teman. Jadi untuk menentukan MR-nya itu dari sini N sama dengan gram per MR-nya. Teman-teman, N ini kita bisa dapat dari sini. N-nya sama dengan 0,014 sama dengan gramnya itu ada di soal ya, 2,4, maafkan ya, soalnya lupa bawa mouse jadinya pakai kursor laptop. Oke. MR sama dengan 2,4 dibagi 0,014. Hasil dari MR ini teman-teman adalah 170. Ini ya, jadi 170 itu merupakan MR SiF3. MR SiF3. Kemudian rumus empiris artinya perbandingan atom-atom dari rumus molekulnya ya, satu-satu rumus empirisnya. Jadi N kali ARSI tambah 3 kali ARF. SI-nya ada 1, kemudian F-nya ada 3. MR SiF3 itu 170 sama dengan ARSI atom relatifnya 28 tambah 3 kali ARF 19. 170 sama dengan 28 tambah 57N. 170 sama dengan 85N, N sama dengan 2. Jadi kita sudah dapat perkalian N-nya. SiF3N, ini di luar ya N-nya. Ini N bisa diganti dari hasil yang diperoleh yaitu 2. Jadi SiF kali 2, Si kali 2 jadinya Si2. Kemudian F3 kali 2 jadinya F6. Sehingga rumus molekul yang dihasilkan dari soal nomor 1 adalah Si2F6. Begini ya teman-teman untuk soal high order thinking skill yang untuk nomor 1. Bagaimana nih kira-kira? Susah? Tidak susah sih, cuman prosesnya agak panjang dan kalian untuk berlatih tulis kembali ya soalnya, kemudian coba menjawab langkah per langkahnya setelah bisa bahasanya kalau misalnya kalian sudah mengerti, bisa cari soal yang serupa dengan soal nomor 1 ya teman-teman. Jadi kalian bisa latihan soal perbandingan persentase untuk menentukan rumus molekul senyawa. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan koligatif larutan. Yang ditanyakan kembali adalah rumus molekulnya. Nomor 2, titik beku larutan yang dibuat dengan melarutkan 20,5 gram suatu zat yang rumus empirisnya. Jadi ini ya teman-teman rumus empiris. Kalian bisa bedakan antara rumus empiris jika lupa, rumus empiris dan rumus molekul. Lanjut, rumus empirisnya C3H2N dalam 400 gram bensena adalah 4,33 derajat Celcius. Titik beku bensena murninya adalah 5,48 derajat Celcius. Rumus molekul senyawa tersebut adalah AC3H2, BnC6H4, C9H6, C15H10, C18H12. Kalau sekilas kita bisa tebak-tebak yang A salah teman-teman. Kalau salah, kalau kalian pakai rumus alkana tapi ini bukan hidrokarbon ya, belum tentu hidrokarbon. Jadi tidak masalah, dia sesuai dengan alkana yang CnH2n tambah 2, alkena CnH2n ataupun alkuna yang CnH2n kurang 2. Harus tetap diuji satu-satu ya teman-teman. Oke, kembali ke koligatif larutan. Ini yang digaris bawahi cara cepatnya adalah ini titik beku. Masih ingat tidak koligatif larutan? Titik beku itu TF ya, TF. Jadi kita pakai rumus delta TF. Terus diketahuinya dulu ya saya. Diketahui MT ini massa terlarut 20,5 gram. Kalian pastilah sudah tahu bedakan antara terlarut dan pelarut. Kalian lebih jago lah dari saya. Saya review kembali ya teman-teman untuk mengingatkan. Zat terlarut
yang ada di soal ini adalah suatu zat yang rumus empirisnya itu C3H2N. Jadi 20,5 ini adalah zat terlarut dan pelarutnya adalah bensena. Contoh simpel dari zat terlarut dan pelarut adalah zat terlarut adalah gula, contohnya, pelarutnya air. Jadi yang ditambahkan di pelarut adalah zat terlarutnya. Oke. Untuk soal nomor 2, pelarutnya adalah bensena, zat terlarutnya adalah C3H2N yang rumus empirisnya. Jadi massa terlarut 20,5 gram, rumus empiris C3H2N, massa pelarut, massa bensena 400 gram, kemudian titik beku terlarut 4,33 dan titik beku bensena murni, titik beku pelarut 5,48, KF-nya, titik beku molalnya 5,12. Yang ditanyakan adalah rumus molekulnya. Rumusnya delta TF sama dengan KF kali M. Lagi-lagi ini bukan elektrolit ya teman-teman. Sepertinya saya juga sudah bahas satu contoh soal untuk koligatif larutan yang bukan elektrolit. Jadi kita tidak tambahkan rumus I di bagian sini. Ya, bagian sini. Oke, lanjut. Di soalnya delta TF sama dengan KF kali M. KF-nya kan kita sudah dapat nih nilai KF-nya 5,12. M-nya yang ditanyakan dari M ini akan berkembang dan nanti hasilnya kita dapat rumus molekul. Jadi kita harus tahu dulu berapa nilai delta TF-nya. Delta TF itu rumusnya TF pelarut dikurang TF larutan. TF pelarutnya di soal 5,48 dikurang 4,33, hasilnya 1,15 derajat Celcius. Jadi kita sudah dapat nilai delta TF, dapat nilai KF, tinggal nilai M-nya. Oke, kita kasih masuk di rumusnya masing-masing. Hasilnya 0,225. Hitung manual ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Untuk menentukan M-nya, M kecil ini adalah molalitas. Rumusnya gram per mr kali 1000 per V, V-nya dalam satuan mili. Di bagian mr ini, teman-teman, kita bisa nanti menentukan rumus molekulnya. M 0,225, gramnya di soal gram terlarut yaitu 20,5 dikali 1000 mr yang ditanyakan dikali 400 volumenya. Kok 400 dapat dari mana 400 sedangkan diketahui tidak ada 400. Bukan V ya di sini teman-teman. Yang benar adalah P. Bukan, yang benar adalah yang ini ya. P, bukan massa jenis tapi massa pelarut. Massa pelarut 400 gram. Oke, jadi M gram per mr kali 1000 per P. 0,225 dikali mr 20,5 1000 bagi 400 itu 2,5. Nanti hasil akhirnya setelah kalian hitung, coba-coba hitung adalah 228. Di buku catatan yang di video pertama saya tambahkan juga untuk soal seperti ini teman-teman dan menghitung manual. Jadi kalian jangan putus asa ya untuk menghitung manual, apalagi bilangannya pecahan yang koma-koma. Langkah terakhir seperti dengan konsep soal nomor 1 tadi, menentukan rumus molekulnya. Rm sama dengan Re, rumus empiris dikali N. Rumus molekulnya Mr-nya, jadi kita sudah dapat menentukan Mr dari suatu zat ini. Mr-nya ternyata 228. Terus Re, rumus empirisnya C3H2N, C-nya ada 3 kali air C, hanya ada 2 kali air H kali N. 28, 3 kali air C. Semoga di soalnya lagi ada air C ya, walaupun kita hafal bahwa atom relatif karbon adalah 12 dan atom relatif H adalah 1. Lebih meyakinkan kita jika
unsur yang memiliki nomor atom lebih tinggi yang jarang dipakai di soal. Biasanya kan lupa ya, angkanya biasanya beda-beda satu angka seperti itu. Nah, semoga di soalnya ada ya teman-teman AR-nya. 228 3 kali 12 36, 2 kali 1 2, 36 tambah 2 dijumlahkan 38, N sama dengan 228 yang single yang di atas, 228 dibagi 38. Hasilnya ini kalau dibagi manual yang 228 bagi 38 itu hasilnya 6. Jadi C3H2N, N-nya itu 6 ya yang ditulis. Mana ya? Nah, ini dia. C3H2N, C3H2 N-nya diganti jadi 6. C3 kali 6 18, 2 kali 6 12. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah bagian E, C8H12. Oke, 2 nomor untuk menentukan rumus molekul. Panjang ya, memang panjang untuk menentukan rumus molekul karena bagian dari MR, sedangkan menentukan MR itu harus mengikuti beberapa langkah dulu. Soal nomor 3, di antara senyawa ion berikut yang mempunyai energi Kisi paling kecil adalah, ini salah satu FR dari teman kita ya, Pak Galuh. Optionnya NaI, LiF, KBr, NaCl, dan CSI. Yang mana nih teman-teman yang mempunyai energi Kisi paling kecil? Jawaban kalian apa? Untuk menjawab soal nomor 3, paling tidak kita harus menguasai konsep energi Kisi. Definisi energi Kisi terlebih dahulu. Energi Kisi itu ditentukan oleh besarnya jari-jari ion dan jumlah muatan sesuai hukum Coulomb. Energi Kisi itu adalah energi yang dibebaskan pada saat ion-ion gas bergabung membentuk padatan kristal ionik. Jadi energi yang dibebaskan teman-teman, energi yang dilepaskan. Oke. Ditentukan oleh besarnya jari-jari ion dan jumlah muatan sesuai hukum Coulomb. Semakin besar muatan ion-ionnya dan semakin kecil jari-jari ionnya, maka energi Kisi semakin besar. Jadi berbanding terbalik ya. Sebaliknya, semakin kecil muatan ion, semakin besar jari-jari ion, maka energi Kisi semakin kecil. Dari soal nomor 3 itu semuanya memiliki muatan yang sama, yaitu +1 dan -1. Na +1, I -1, Li +1, F -1. Begitupun dengan KNaCs, ya, +1 dan -1. Jadi yang menentukan energi Kisi hanya jarak antar ion. Semakin besar jari-jari ion, maka semakin kecil energi Kisinya. Garis bawahi ya teman-teman di sini. Semakin besar jari-jari ion, maka semakin kecil energi Kisinya. Dilihat dari yang jari-jari ion itu kita bisa tentukan nomor 3 ini dari golongannya. Jika kalian lihat antara A, B, C, D, E, ini senyawa yang merupakan gabungan unsur dari golongan 1A dan 7A. Na golongan 1A, I golongan 7A. Li 1A, F 7A, K 1A, Br 7A, sampai dengan yang bagian E. Nah, dalam satu golongan itu, dalam segolongan jari-jari ionnya dari atas ke bawah itu semakin bertambah ya teman-teman. Semakin bertambah. HLINA, jadi di soal nomor 4 nanti itu ada bagian yang saya urutkan golongannya. Misalnya golongan 1A HLINA, K, RB, CS, FR. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi di bagian nomor 3 Li, Na, K, CS, Li, Na. Oh, ada Na juga ya. Jadi ini segolongan. Yang CS itu paling bagian bawah unsur dalam segolongan. Jadi jari-jari ion CS itu yang +1 terbesar. Begitupun dengan I-
Yang sebelah kanan ini F, Cl, Bri, Fandi cinta lokasi bareng Iin. I itu paling kanan, paling bawah di bagian segolongannya. Jadi antara Cs dan I itu memiliki jari-jari ion terbesar. Jika memiliki jari-jari ion terbesar, artinya energi kisinya paling kecil. Ingat, konsepnya adalah jika jari-jari ionnya semakin kecil, maka energi kisinya semakin besar. Dilihat dari jari-jari ion Cs dan I itu yang paling besar. Ini ya teman-teman yang bagian E. Cs dan I memiliki energi kisi yang terkecil karena jari-jari ionnya yang terbesar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lihat opsi yang bagian A. NaI. Na itu HLI Na di urutan ketiga ya. Belum tentu besar jari-jarinya ataupun kecil karena dia di tengah-tengah. Kemudian ketemu dengan I yang paling bawah jari-jarinya. Jadi ini belum tentu yang paling kecil. LIF, HLIF. Oh ya. Jadi bagian B ini adalah energi kisi paling besar. Kok paling besar? Karena jari-jari ionnya paling kecil. Gimana sih cara menentukan jari-jari ionnya paling kecil? Kalian caranya kalian tentukan saja dari unsurnya. Jika dia letaknya bagian atas itu atau di periode awal-awal itu jari-jari ionnya kecil ya teman-teman. Li ini di HLI. Jadi di baris kedua, di periode 2 juga. F ini sama di periode 2, jadi letaknya di atas. Jari-jari ionnya kecil ketimbang CS sama I yang letaknya itu di bawah. Jadi jika jari-jari ionnya kecil, energi kisinya besar. Jadi yang bagian B itu adalah energi yang paling besar, energi kisi yang paling besar. KBr itu belum tentu besar atau kecil energi kisinya, begitupun dengan NaCl. Jadi yang soal nomor 3, energi kisi yang paling kecil adalah yang E, CSI, yang memiliki jari-jari ion terbesar. Soal nomor 4, di antara senyawa ion berikut yang mempunyai energi kisi paling besar adalah A, LiF, Lii, RbCl, dan NaCl. Apa nih teman-teman kira-kira jawabannya? A, B, C, atau D? Energi kisi paling besar. Senyawa di atas semuanya itu termasuk senyawa univalen ya, yang bervalensi 1. Jadi hanya ukuran jari-jari ion saja yang menentukan besaran energi kisinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di golongan 1A dan 7A, di opsi A, B, C, D pada soal nomor 4 itu juga gabungan dari unsur 1A dan 7A, Li1A, F7, Li1A, I7, begitupun RbCl dan NaCl. Golongan 1A masih ingat kan unsur-unsurnya? Haji, Lina kawin, Ruby, CS frustasi, HLINA, KRBCS, FR plus 1 ya biloxnya. Kemudian di golongan 7A, Fandi cinta lokasi bareng Iin, sebenarnya ada AT juga ya di sini, astatin, cuma itu radioaktif. Jadi biasanya saya ambil sampai I saja, F, Cl, Br sama I. Oke. Jadi lebih gampang ya kalau sudah ada penjelasan mengenai unsur-unsurnya dari atas ke bawah untuk energi kisi. Jadi kita tentukan satu-satu dulu. Energi kisi paling besar dari konsep, kita sudah pahami konsep nomor 3 tadi. Jika energi kisinya paling besar, berarti jari-jari ionnya bagaimana? Paling kecil kan, kebalikannya. Jadi kita nanti cari R-nya atau jari-jari ionnya yang paling kecil. Yang pertama itu jari-jari F lebih kecil dibanding jari-jari I. Jadi yang saya analisis pertama itu dulu adalah yang di bagian golongan 7A ya teman-teman. F jari-jari ionnya katanya lebih kecil dibanding I. Untuk membandingkan antara A dan B ya opsinya, kita lihat di golongan 7A, F
dibandingkan dengan I. Oke, F memang letaknya di bagian atas segolongannya. Jadi jari-jari ionnya lebih kecil F dibanding dengan I. Nah, kebalikan dengan energi kisinya. Jadi energi kisi F itu lebih besar dibanding I. Lanjut yang Rb dan Na. Ini Rb dan Na itu di golongan 1A, Rb dan Na. Nah, Na ini memiliki jari-jari ion paling kecil. Ya. Otomatis Na ini memiliki energi kisi yang lebih besar dibandingkan dengan Rb. Di sini Rb, jari-jari ion Rb lebih kecil dibandingkan dengan Rna, jari-jari Na, maka energi kisi Na lebih besar dibandingkan dengan Rb. Perhatikan yang segolongannya. Oke, yang segolongan adalah LiNaRb, HLiNaRb. Dan yang segolongan yang lainnya adalah F, Cl, dan I. Jika kita urutkan, Li memiliki jari-jari, perhatikan ya, Li paling atas, kemudian Na, kemudian Rb. Nah, semakin ke bawah jari-jari ionnya semakin besar. Jadi Li memiliki jari-jari ion paling kecil, lebih kecil dari Na dan lebih kecil dari Rb. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang bagian 7A, F, Cl, dan I. F, Cl, dan I. F memiliki jari-jari ion kecil dibandingkan Cl dibandingkan dengan I. Jadi untuk menentukan energi kisi yang paling besarnya adalah jari-jari ion kebalikan dengan energi kisinya. Jadi jika jari-jari ionnya kecil, energi kisinya besar. Li dan F. Kita lihat Li dan F sama-sama memiliki jari-jari yang kecil. Makanya LiF ini memiliki energi kisi yang paling besar. Yang paling besar ya, karena Li dan F memiliki jari-jari ion yang paling kecil, kebalikannya. Jadi LiF yang paling besar. Kemudian Li yang pertama dan I. Lanjut Na dan Cl ini di tengah-tengah ya untuk besar kecilnya, dan yang terakhir adalah Rb dan Cl. Jadi untuk soal nomor 4 jawaban yang tepat adalah yang bagian A. Energi kisi paling besar adalah LiF. LiF itu merupakan senyawa lithium fluorida yang memiliki jari-jari paling kecil. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah sel volta, muatan formal atom dalam senyawa, dan juga bentuk hibridisasi. Ada 3 ya teman-teman untuk materi selanjutnya. Saya usahakan untuk upload segera supaya kita bisa belajar konsisten dan siap untuk persiapan tes tahap 2. See you teman-teman.